Bab 250 Kabar tentang keluarga Wen. Tuan Su, aku pasti akan membantu Anda memata-matai sepasang suami istri itu. Dan dengan kekuasaanmu, membalas dendam pada Cameron Lin yang tak berguna ini adalah hal yang sangat mudah, kata Tasha Zhu menyanjungnya. Dalam hati ia beranggapan, Fendi Su ialah seorang yang sangat berkuasa. Sementara Cameron Lin, entah dari mana ia mengenal Hendrik Tang, tapi hanya dengan mengenalnya, mana mungkin ia mampu mengalahkan keluarga Su dari kota Di. Saat ia kembali ke provinsi Donghai, dia itu tetap akan kembali ke sosok aslinya, hanya seorang pria tak berguna yang hidup bergantung pada keluarga istrinya. Meskipun ia mengenal seorang yang berkuasa seperti Hendrik Tang, apalagi yang bisa ia lakukan? Paling-paling ia hanya akan menjadi bawahan yang menjilat Hendrik Tang. Baiklah, kata Tasha, bantu aku membereskan masalah ini, dan aku akan membantu perusahaan suamimu untuk mendapatkan relasi bisnis baru. Kata Fendi Su. Baiklah, terima kasih banyak Tuan Su. Kata Tasha Zhu dengan gembira. Ia tak boleh mengecewakan Fendi Su, karena Fendi Su memiliki relasi bisnis yang akan bisa menghasilkan keuntungan besar bagi industri perhiasannya. Lu Zhang dan suaminya akan pergi ke Jewelry Exhibition dan Conference beberapa hari lagi. Hah, dia telah menyinggungku, dan masih berani hendak berbisnis di kota Di. Fendi Su menerima telepon sambil berkata dengan ekspresi muram. Ia tak bisa menandingi Hendrik Tang, tapi ada beberapa orang anggota keluarga Zhu yang bisa diandalkannya untuk mengalahkan Hendrik Tang. Dan juga, salah seorang sepupunya di keluarga Su adalah seorang yang sangat menyukai wanita cantik. Begitu ia wanita secantik Lu Zhang, ia pasti akan segera termotivasi untuk bertindak. Nanti kita lihat, bagaimana Cameron Lin yang tak berguna itu akan bisa menandinginya. Saat memikirkan rencana busuk ini dalam hati, Fendi Su perlahan tersenyum licik. Di sisi lain, Cameron Lin mengikuti Hendrik Tang menaiki lift khusus untuk menuju ke lobi mewah di lantai 12. Lantai 12 adalah ruang konferensi dan merupakan ruangan yang paling mewah di Hotel Zongtian. Sudah seperti istana yang terbuat dari emas. Seluruh furniturnya adalah yang termahal dan paling berkualitas, bahkan temboknya menggunakan batu giok berwarna emas. Dan sebaris bodyguard bertampang serius berjaga di lorong di depan pintu masuk. Saat mereka melihat Cameron Lin dan Hendrik Tang tiba, mereka semua memberi penghormatan. Di belakangnya, Lu Zhang merasa heran, ia merasa sikap mereka sangat berlebihan, seperti sedang menyambut orang terhormat, dan tempat ini juga sangat mengagumkan. Ia juga tak tahu, siapakah teman Cameron Lin di kota Di ini, mungkinkah ia memiliki kekuasaan yang sangat besar di kota Di. Hotel Zongtian di kota Di ini termasuk sebuah bisnis kelas atas yang tiada tandingannya, yang takkan mungkin bisa dibangun hanya dengan menggunakan uang. Tuan Cameron. Saat mereka telah melewati lorong pintu masuk, Adler Yu telah berdiri di mulut pintu, secara khusus menunggu Cameron Lin, dan saat Cameron Lin tiba, ia segera membungkuk dan menyapa dengan penuh hormat. Cameron Lin mengangguk, lalu berkata pada Lu Zhang, "Lu, tunggulah di luar, aku akan membicarakan beberapa hal dengan temanku." Baiklah, Lu Zhang mengangguk dan duduk di sofa, menunggu di luar. Ia melihat Cameron Lin dan Adler Yu berjalan memasuki ruangan dan menyangga dagunya dan berpikir. Tiba-tiba, Hendrik Tang membawa dua orang pelayan yang mendorong troli makanan ke hadapan Lu Zhang. Di atasnya terdapat berbagai macam dimsum, camilan, sop, dan buah-buahan. Terima kasih. Lu Zhang mengangguk dengan sopan dan menatap sederetan makanan mewah di hadapannya dengan heran. Nyonya Lin, silahkan menikmati, sudah tugas kami sebagai bawahan untuk menghidangkannya, Anda tak perlu sungkan. Kata Hendrik Tang dengan penuh hormat. Yang berada di hadapannya ini adalah istri dari Cameron Qi yang tiada tandingannya dari keluarga Qi. Atasan dari atasannya, tentu ia harus bersikap hormat. Wajah Lu Zhang tampak terkejut, dalam hati ia merasa gembira. Siapa yang tak suka diperlakukan dengan hormat seperti ini? Ia menatap dimsum di atas meja itu. Ada yang bergaya Chinese dan ada yang bergaya Barat, total ada lebih dari 20 macam, dan menggunakan bahan yang terbaik dan termahal. Dan menurut harga di buku menu Hotel Zongtian, harga makanan yang ada di meja ini bisa mencapai puluhan ribu RMB. Tuan Tang, mari duduk dan makan bersama, kata Lu Zhang dengan sopan. Nyonya Lin, tak perlu merasa sungkan kepadaku. Aku hanyalah bawahan Tuan Cameron, dan hotel ini juga salah satu bisnis Tuan Cameron, anggaplah seperti rumah sendiri, tak perlu merasa sungkan. Kata Hendrik Tang.
Saat mendengarnya, mata Kluzang berbinar, ia kembali memikirkan Cameron Lin. Hotel Zongtian adalah salah satu bisnis Cameron Lin. Bahkan Hendrik Tang yang sangat berkuasa di kota di hanyalah bawahannya. Dalam hati Kluzang sangat ingin mengetahui identitas Cameron Lin yang sebenarnya. Ia dan Cameron Lin datang ke Hotel Zongtian, yang merupakan tempat berkumpulnya orang kelas atas di kota di. Bahkan GM yang bertanggung jawab atas Hotel Zongtian, Hendrik Tang sendiri, yang menyuguhkan makanan dan menuangkan teh untuknya. Dan begitu banyak bodyguard yang berjaga. Benar-benar sebuah tempat kelas atas di kota di. Setelah memikirkannya, Kluzang dengan santai bertanya, Hendrik Tang, apakah kau tahu dari mana Cameron Lin berasal? Ini, Hendrik Tang merasa ragu, dia tak menyangka Nyonya Lin akan menanyakan pertanyaan ini. Sejujurnya, Hendrik Tang tak begitu mengetahui tentang asal-muasal Cameron Lin, selain bahwa ia adalah Cameron Qi dari keluarga Qi. Tapi tentu saja, hal ini harus dirahasiakan. Di kota di, hanya Adler Yu dan dirinya dan beberapa anggota keluarga Qi yang mengetahui identitas sesungguhnya dari Cameron Qi yang misterius ini. Dan mana mungkin ia asal bicara tentang keluarga Tuan Cameron. Jika Tuan Cameron sendiri saja tak memberitahu Nyonya Lin, mana mungkin ia berani memberitahunya. Nyonya Lin, silahkan menikmati. Jika ada perintah segera beritahu aku. Kata Hendrik Tang dengan penuh hormat, mengganti topik pembicaraan. Kluzang meraih sebuah fish cake dan memakannya, menyeruput tehnya, lalu mengulurkan jari memegangi dagunya dan merenung. Di sisi lain, Cameron Lin dan Adler Yu memasuki kantor. Cameron Lin duduk, dan Adler Yu berdiri dengan sikap hormat, menunggu perintah darinya. Adler Yu, di telepon kau bilang ada kabar tentang keluarga Wen, apakah itu? Cameron Lin langsung bertanya. Kali ini tujuan utamanya menemui Adler Yu adalah untuk menanyakan kabar ini. Adler Yu berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Cameron, kabar tentang keluarga Wen ini kudapatkan dari para mata-mata yang tersebar di kota di, dari mulut seorang pria kaya dan terhormat yang berasal dari kota Gang. Seorang pria kaya dari kota Gang? Tanya Cameron Lin sambil mengerutkan kening. Benar, pria itu termasuk dalam 10 orang terkaya di kota Gang, dan ia cukup berkuasa, maka aku tak berani bertindak gegabah untuk menangkap dan menginterogasinya. Kata Adler Yu, dan ku dengar dulu pria ini memiliki hubungan bisnis yang sangat dekat dengan keluarga Wen. Saat ini ia datang ke kota di untuk mengurus sebagian besar partner bisnis. Keluarga Wen dulu, sikapnya sangat berwibawa, sepertinya ia adalah perwakilan keluarga Wen. Ia ingin menjadikan orang lain sebagai kedoknya. Cameron Lin tersenyum mencibir, ekspresinya tampak dingin. Bab 251 Orang terkaya di kota Gang. Setelah mendengar berita ini dari Adler Yu, Cameron Lin dapat langsung menebak bahwa yang disebut orang yang sangat kaya di kota Gang ini, mungkin adalah orang atau organisasi yang dimanipulasi oleh keluarga Wen, mengubah tanda-tanda identitas mereka dan kemudian melakukan bisnis para keluarga Wen di masa lalu. Tentu saja, mungkin juga bahwa kota Gang, orang yang sangat kaya, dan keluarga Wen memiliki hubungan kerja sama. Singkatnya, ada hubungan yang tidak terpisahkan. Adler Yu berkata, Tuan Cameron, orang kaya dari kota Gang ini, bernama Sanders Ji. Memiliki kekayaan besar di kota Gang, dia adalah salah satu keluarga terkaya di kota Gang, dia benar-benar orang terkaya di kota Gang, dan dia disebut orang terkaya di kota Ji. Satu orang menempati setengah dari kota Gang. Tuan Cameron, alasanku sama sepertimu, Sanders Ji membantu keluarga Wen untuk membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Dia telah menerima semua kekayaan keluarga Wen dan telah mengoperasikan semua kekuatan dan bisnis keluarga Wen sebelumnya. Analisis Adler Yu berkata, dan orang ini memiliki latar belakang dan kekuatan yang sangat kuat, dan sangat mudah dioperasikan. Cameron Lin menyesap teh dan mengetuk-ketukan jari di atas meja, berpikir. Sanders Ji adalah karakter yang terkenal di negara Long, dan keluarga Ji juga terkenal di kota Gang. Ini adalah keluarga kaya khusus di negara Long, juga berasal dari lingkaran ekonomi khusus kota Gang di negara Long. Kota Gang, sebagai jendela negara Long ke luar negeri, dapat digambarkan sebagai campuran orang baik dan jahat. Dengan masuknya pasukan dari berbagai negara, situasinya cukup rumit. Sanders Ji mulai dari awal dan berhasil mendapatkan pijakan di kota Gang dan sampai ke puncak dunia bisnis. Dia dikenal sebagai Anthony Ji. Pergelangan tangan dan kekuatan orang ini bisa dibayangkan.
Tidak jelas apa yang Sanders Ji lakukan secara diam-diam dengan keluarga Wen. Setelah berpikir sebentar, Cameron Lin bertanya, Sanders Ji, orangnya di mana sekarang? Adler Yu berkata dengan serius, aktivitas terakhir Sanders Ji di kota Di, aku juga mendapatkan informasi intelijen yang tepat melalui mata-mata yang diatur di kota Di. Awalnya aku ingin membawa orang ini secara langsung dan secara pribadi menanyakan keberadaan keluarga Wen. Tapi, identitas orang ini sangat tidak biasa, dan aku tidak berani bergerak dengan mudah. Cameron Lin tidak berbicara, menutup matanya dan merenungkan, mengetuk jarinya di atas meja. Dalam hal ini, dia hanya berbicara tentang kekuatan kertas, dan dengan kekuatan Adler Yu, dia tidak bisa memindahkan kota gang terkaya yang luar biasa. Bahkan jika itu diletakkan di wilayah kota Di dan dibuka di atas meja, Adler Yu juga tidak bisa berhadapan dengan Sanders Ji. Ini adalah figur tangan ke mata yang nyata, di negara Long, di negara-negara Asia Tenggara, bahkan di negara M, kekuatan militer, politik, komersial, bawah tanah, memiliki jaringan hubungan kuat yang tak terbayangkan, dengan pengaruh besar. Setelah beberapa saat, Cameron Lin perlahan membuka matanya, dan cahaya dingin menembus melalui matanya, berkata, aku duduk di kota Di, kamu bisa melepaskan dan melakukannya. Kamu harus menggali berita keluarga Wen dari Sanders Ji. Sejauh menyangkut Sanders Ji, hubungan dengan keluarga Wen adalah suatu hasil yang bagus. Dari orang ini, keberadaan keluarga Wen pasti bisa digali. Adler Yu tampak serius dan dengan ragu-ragu berkata, Tuan Cameron, Sanders Ji datang ke kota Di untuk menghadiri majelis nasional, penjaga di sekitarnya cukup ketat. Apalagi dia telah memeriksa dengan pemimpin kota Di hampir selama ini, aku tidak dapat menemukan peluang untuk memulai. Tidak perlu tabu, kata Cameron Lin datar, mengatur orang untuk melakukannya dengan berani. Jika ada masalah, aku akan mengatasinya secara pribadi. Ya, Adler Yu menganggukkan kepalanya, hasrat batinnya melonjak dan dia juga merasakan sifat pembunuhan Tuan Cameron. Tuan Cameron, benar-benar menginginkan Sanders Ji. Kota Di memiliki sederetan topeng yang menutupi Sanders Ji, dan Tuan Cameron tidak peduli. Adler Yu juga berada di kota Di selama beberapa dekade. Dia telah melihat banyak adegan besar, tetapi dia belum melakukan orang seperti Sanders Ji. Memikirkan tentang hal itu dia menjadi bersemangat. Ingat, aku membiarkanmu melepaskannya. Tetapi jangan terburu-buru, itu harus dilakukan. Hanya ada satu kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang seperti Sanders Ji. Kata Cameron Lin dengan serius. Apapun yang berhubungan dengan keluarga Wen, Cameron Lin akan melakukannya dengan cara apapun. Jika keluarga Wen belum mati, dan dia tidak akan berhenti. Dan orang seperti Sanders Ji, jika dia tidak bisa melepasnya di kota Di, maka ketika dia kembali ke kota Gang, dan kemudian ingin menangkap orang ini untuk dengan paksa meminta informasi keluarga Wen, tidak diragukan lagi akan sangat sulit. Bagaimanapun, ini adalah orang terkaya kota Gang, Anthony Ji. Tuan Cameron, aku mengerti. Adler Yu mengangguk. Oke, kamu silahkan pulang. Jika ada sesuatu terjadi, aku akan menghubungimu lagi. Cameron Lin menyesap teh dan berkata dengan ringan. Tuan Cameron, tidakkah kamu pergi ke markas besar kelompok untuk memantau? Adler Yu tampak ragu-ragu. Aku telah membantumu mengurus properti keluarga Qi dalam beberapa bulan terakhir. Aku telah menyusun laporan keuangan umum. Tidak perlu, kata Cameron Lin. Industri kota Di, aku lega jika ada kamu yang mengurusnya. Ya, Adler Yu Zeng menganggukkan kepalanya. Kepercayaan Cameron Lin membuatnya merasa bersemangat dan panik. Total aset Tuan Cameron di kota Di adalah triliunan RMB. Aku bahkan tidak melihatnya. Aku tidak peduli sama sekali. Semangat ini sangat menakjubkan. Dia juga tahu bahwa kali ini Tuan Cameron ditemani oleh istrinya datang ke kota Di. Mungkin, di mata Tuan Cameron, aset-aset ini tidak sebagus suasana hati Nyonya Lin. Ngomong-ngomong, Tuan Cameron, dalam beberapa bulan terakhir, lingkaran selebriti kota Di, semua kekuatan kuat dari orang terkaya, telah tanpa lelah mendekatiku dan memberikanku signal yang baik. Adler Yu berkata dengan suara lurus, keluarga kota Di, keluarga Su, keluarga Gongsun, keluarga Ning, serta kekuatan utama yang tersisa, dan bahkan beberapa orang terkaya resmi di kota Di ingin mengundangmu untuk datang dan ingin membahas kerjasama denganmu. Sejak kunjungan terakhirnya ke kota Di untuk mengalahkan keluarga Wen dan setelah mengguncang seluruh negara Long,
Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya lagi. Tampaknya cukup misterius bagi dunia luar. Semua pasukan ingin memenangkan Cameron Oi di kota Di. Kepala keluarga Qi, dan semua jenis rumor di masyarakat, akan menggambarkannya sebagai karakter mitos. Singkatnya, yaitu, Cameron Qi tidak ada di kota Di, tetapi kota Di selalu menyebarkan legenda Cameron Oi. Cameron Lin berkata, kamu tidak perlu repot dengan orang-orang itu, cukup biasa-biasa saja menyambut mereka. Ya, Adler Yu mengangguk. Selanjutnya, Cameron Lin berbicara dengan Adler Yu sebentar, dan setelah menjelaskan dengan jelas, ia meninggalkan kantor. Di ruang tamu, Cluzang masih duduk di sofa, memegang secangkir kopi di tangannya. Ketika Cameron Lin keluar, dia berdiri. Bagaimana? Apa kamu sudah mendiskusikan semuanya dengan temanmu? Tanya Cluzang. Sudah selesai. Cameron Lin mengangguk. Bagaimana kalau menginap di Zongtian Hotel beberapa hari ini? Aku bisa membantu mengatur kamar terbaik di hotel. Cluzang berpikir sejenak dan berkata, oke, bagaimanapun, kita akan tinggal di kota Di untuk sementara waktu. Karena ini adalah hotel temanmu, maka kita akan tinggal di sini.